Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Sriani dari kelompok 3 Angkatan 12, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Kali ini saya akan memaparkan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Ada 3 bahasan di agenda 3. Yang pertama, tentang manajemen ASN, yang kedua tentang pelayanan publik, dan yang ketiga tentang whole of government. Yang pertama tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN ada 2, yang pertama ada PNS dan yang kedua ada P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Dalam Undang-Undang ASN, hak PNS yaitu PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN sesuai tanggung jawab dan tugasnya. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN ada banyak. Salah satu di antaranya yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Dalam hal pengisian jabatan pimpinan tinggi pemerintah Kabupaten Garut, melakukan seleksi secara terbuka berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan karir PNS yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Garut juga melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil yang baru dengan tahap seleksi yang bekerja sama dengan BKN melalui sistem SSCASN. Yang kedua, ada pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif atau melibatkan masyarakat, kemudian transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, serta berkeadilan. Pola pikir sebagai pelayan publik. Pelayan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Etiket pelayanan publik. Yang pertama, sikap sopan dalam komunikasi. 2. Sikap menghormati dan menghargai pihak lain. 3. Sikap penuh perhatian yang baik dan wajar. 4. Sikap suka menolong. 5. Tenggang rasa. Yang keenam, ramah, akrab, dan bersahabat, serta sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi.
sekarang kita akan membahas Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan Whole of Government adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, misalnya KTP, surat usaha, surat kepemilikan, KK, akta, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Penerapan Whole of Government di Indonesia, khususnya di Garut. Yang pertama ada Garut Command Center. Garut Command Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Yang kedua ada Pasti Oke, pelayanan daring dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut. Ada sejumlah pilihan layanan yang tersedia yaitu kartu keluarga, akta kelahiran, surat pindah, sinkronisasi data, perekaman EKTP, akta kematian, akta perkawinan, KTP elektronik, hingga KIA atau kartu identitas anak. Kemudian ada Sijempol. Sijempol atau Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui perizinan online dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut. Sistem perizinan online DPMPT ini diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online. Kemudian ada Sijeruk Garut. Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan ambulans gratis dengan sistem operasi delivery order. Ambulans itu diberi nama Sijeruk atau Sistem Informasi Jejaring Rujukan. Masyarakat bisa menghubungi 119 untuk mendapatkan layanan ambulans gratis ini. Selanjutnya ada Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau Lapor adalah penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, Twitter @lapor1708, serta aplikasi mobile. Personal branding. Setelah memahami seluruh materi agenda ketiga, lalu apa yang akan kita lakukan? Pertama, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Yang ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang keempat, memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Dan yang terakhir, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integritas dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Demikian pemaparan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.